Saya akan mengumumkan lagi beberapa kasus yang confirm positif. Kita kemarin sudah mengumumkan pasien dengan kode 01 sampai dengan 19. Saya akan lanjutkan hari ini dari hasil laboratorium yang kita dapatkan di siang hari tadi dan kemudian sudah kita analisis bersama ahli. Pasien dengan kode 20, perempuan 70 tahun. Ini bagian dari tracing subcluster Jakarta. Selanjutnya pasien dengan nomor kode 21, perempuan 47 tahun, bagian dari tracing subcluster Jakarta. Kemudian pasien dengan kode 22, perempuan 36 tahun, imported case. Berikutnya pasien dengan nomor kode 23, perempuan 73 tahun, imported case. Kondisinya saat ini sedang menggunakan ventilator karena faktor komorbid cukup banyak. Kondisinya stabil. Selanjutnya nomor kode 24, laki-laki 46 tahun, WNI, dari yang depan tadi WNI semua. Ini imported case. Kemudian berikutnya pasien dengan kode 25, perempuan 53 tahun, WNA, imported case, kondisi stabil. Saya lanjutkan, pasien dengan nomor kode 26, laki-laki 46 tahun, WNA stabil, imported case. Kemudian 27 tahun, nomor kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI, kondisi stabil. Kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Ini yang menjadi pertanyaan dan juga kekhawatiran, namun tetap harus dihadapi dengan tenang adalah nomor 27, dari mana dia mendapatkan virus ini. Belum jelas apakah tadi Yurianto mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan dari perjalanan luar negeri, artinya bukan imported case, tapi diduga merupakan local transmission. Nah, yang menjadi pertanyaan, dia dapat dari mana? Apakah mungkin ada orang yang belum teridentifikasi positif di luar sana kemudian menyebarkan virus ini? Dan kalau misalnya ada berapa orang? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul begitu. Namun dari apa yang tadi disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, pemirsa, kita bisa mengklasifikasikan sejumlah klaster. Saya akan memulai dari yang 19 kasus terlebih dahulu sebelum ada penambahan 8 kasus terbaru hari ini. Nah, setidaknya ada lebih dari 5 orang yang ini mendapatkan virus ini dari orang atau kasus nomor 1 yang merupakan klaster Jakarta, dari sebuah restoran tempat mereka melakukan dansa begitu di daerah
Kemang, Jakarta. Ada kasus 02, kemudian 03, 04, kemudian kasus 05, 11, 10, dan juga 12. Kemudian ada juga perempuan, ini kasus 13, subcluster dari Jakarta yang mendapatkan virus COVID-19 ini dari nomor 3. Artinya dari Jakarta adalah pasien-pasien ini dari klaster yang kita tahu ada di Jakarta begitu. Kemudian kita akan melihat ke slide selanjutnya. Ini adalah kasus nomor 6 yang merupakan ABK dari Diamond Princess yang kemarin sempat stranded di Yokohama, Jepang, kemudian dipulangkan ke Indonesia. Nah, dia kasus 6 ini pemirsa masih menunggu hasil untuk tes yang kedua. Tes yang pertama mengatakan bahwa dia negatif, tes kedua kalau misalnya dia tetap negatif, dia akan diperbolehkan untuk pulang begitu. Tapi tentu saja masih dalam pemantauan dikarenakan COVID-19 belum ada obatnya. Kita akan ke slide selanjutnya, kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah jumlah imported case. Apabila kita menghitung dari 8 kasus terbaru yang tadi diumumkan oleh pemerintah, 8 kasus terbaru, 5 diantaranya adalah imported case. Tapi kalau misalnya kita bercermin pada 19 kasus sebelumnya, ada setidaknya 7 kasus yang merupakan imported case. Ini ada kasus 7 dan juga kasus 8, ini merupakan suami istri, kasus 15 dan juga kasus 16, ini merupakan kerabat. Kemudian ada juga kasus-kasus yang lain yang didapat ketika orang Indonesia atau warga negara asing bepergian ke luar negeri dan kembali ke Indonesia dan ternyata membawa virus COVID-19 tersebut. Tapi kalau misalnya kita total secara jumlah dari 27 kasus ini ada total 12 imported case dan juga 4 warga negara asing. Nah, kita akan lihat ke slide selanjutnya pemirsa bahwa kantor staf Presiden saat ini telah mengeluarkan 5 protokol untuk dilakukan dan juga untuk dipatuhi. Kelima protokol itu adalah terkait dengan penanganan kesehatan, pengawasan perbatasan, komunikasi publik, area pendidikan, dan juga transportasi serta area publik begitu. Nah, saya akan melihat terlebih dahulu ke penanganan kesehatan. Ini menjadi sangat penting untuk kita ingat bersama. Jika merasa tidak sehat ataupun kita merasa demam 38 derajat Celcius disertai batuk dan pilek, lebih baik istirahat di rumah. Apabila kemudian ada keluhan berlanjut ditambah sesak nafas, langsung ke fasilitas layanan kesehatan. Nah, saat berobat pun harus menggunakan masker dan juga diimbau tidak menggunakan transportasi publik. Ini adalah isi dari protokol penanganan kesehatan. Kemudian protokol komunikasi publik ini mengatur agar masyarakat tenang dan paham apa yang harus dilakukan, SOP yang dilakukan oleh pemerintah dan juga SOP yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk website rujukan yang saat ini bisa kita lihat, ksp.go.id yang secara update akan menginformasikan berapa kasus positif, berapa kasus yang saat ini menjadi suspek begitu. Tapi tadi sekitar pukul 6:30 saya cek belum update lagi nih terkait dengan 27 kasus yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah protokol transportasi dan juga area publik, keempat protokol area institusi dan juga area institusi pendidikan. Kemudian yang kelima yang juga menjadi ujung tombak kita dalam mengantisipasi novel corona yakni protokol pintu masuk wilayah Indonesia. Informasi ini tersedia, Anda bisa membaca secara detail satu persatu terkait dengan know-how-nya. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan apabila kita sakit, apabila kita misalnya berada di fasilitas umum, apabila misalnya kita pengelola sekolah ataupun pengelola fasilitas publik begitu. Saya akan sekarang menyapa ada narasumber kami yang akan bergabung dari luar studio, ada Dr. Brian Sri Prahastuti yang merupakan tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang bergabung bersama kami dari kantor KSP. Dr. Brian, selamat malam. Selamat malam. Saya juga akan mengundang narasumber saya yang lain yang merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta, Mas Hermawan. Silakan Mas, bergabung bersama kami. Apa kabar Mas? Baik. Sambil Mas duduk, saya akan menyapa Dr. Brian terlebih dahulu ya Mas, biar kita efektif begitu. Dr. Brian, apakah sebenarnya Indonesia siap, Bu, jika ada terjadi ledakan kasus? Ini seperti yang terjadi di Korea Selatan, ini seperti yang terjadi di Iran, ini seperti yang terjadi di Italia. Bahkan di Italia dalam waktu 2-3 minggu, penambahan kasusnya bisa sampai 9.100. Kita siap tidak dengan kasus, dengan skenario terburuk seperti itu? Ya, saya harus sampaikan begini. Situasi sekarang
Sebetulnya kita tidak bisa terlalu confidence untuk mengatakan bahwa akan terjadi ledakan kasus di Indonesia. Walaupun kalau kita lihat pertambahan kasus ya, seperti tadi sudah dibacakan, mungkin dari slide per slide, bahwa dalam 2 hari ini dari 6 kasus kemudian naik menjadi 19 dan hari ini diumumkan menjadi 27 kasus. Saya secara pribadi tidak terlalu yakin bahwa ledakan kasus itu akan terjadi. Tetapi sisi positif yang bisa kita ambil adalah penambahan kasus ini bisa jadi karena masyarakat itu secara proaktif kemudian datang ke fasilitas kesehatan karena dia mencurigai dirinya sebagai apakah itu sebagai orang dalam pemantauan ataupun suspek untuk mohon maaf, Dr. Brian, saya harus kemudian sebagai orang dalam. Mohon maaf Bu, mix up dengan narasumber yang sebelumnya. Tapi saya harus menanyakan begini. Italia juga tidak expect akan seperti ini. Korea Selatan juga tidak akan expect akan terjadi ledakan seperti ini. Kalau misalnya kita melihat di kasus 27 yang kita belum tahu ini orang dapatnya dari mana Bu. Bukankah di luar sana banyak orang yang atau mungkin ada, bukan banyak, tapi ada orang yang belum terdeteksi tapi sebenarnya positif. Misalnya saja ada satu warga negara Indonesia yang ke Australia dan pemerintah Australia mengatakan bahwa fasilitas kesehatan kita belum siap dikarenakan dia justru datang ke Australia dan ternyata positif. Di Indonesia dia tidak terdeteksi begitu. Apa jaminannya bahwa ledakan multiple times seperti yang terjadi di 3 negara tersebut tidak akan terjadi di Indonesia, Bu? Ya, saya tidak mengatakan juga bahwa tidak akan terjadi ya, tetapi kalau kita melihat dari data per data sekarang, walaupun ini dalam 2 atau 3 hari terakhir ini, sebetulnya peningkatannya juga tidak terlalu tinggi juga begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Artinya, terutama kemarin setelah kita kemudian mengeluarkan protokol, mulai ada pengetatan di port of entry, di mana kita berusaha untuk pelintas batas itu, mulai dari pertama dia masuk ke Barata Gal itu ya, Gal Barata, kemudian atau kalau tidak begitu dia keluar dari pintu pesawat mulai diperiksa. Screeningnya itu berlapis-lapis. Ya bahkan saya mendapatkan beberapa telepon untuk mempertanyakan misalnya kalau saya dari luar negeri yang daerah terjangkit kemudian harus bagaimana, atau misalnya di daerah epicentrum harus bagaimana. Dan kemudian pemerintah juga sudah mengambil keputusan, ini saran dari beberapa dari pelabuhan, dari bandara, dan juga kalau menelpon ke 119 extension 9 itu sudah disarankan untuk karantina di rumah selama 14 hari dan secara bertanggung jawab memonitor, memantau status kesehatan dirinya. Jadi saya percaya bahwa kalau setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, ini salah satu upaya juga untuk memotong transmisi ini ya. Daripada misalnya orang berkeliaran walaupun asimptomatis ini kan masalahnya ya. Kita pun juga harus sadar diri begitu sudah ya. Sudah mulai banyak yang asimptomatis. Jadi apabila kita merasa gejala begitu Bu. Dokter Brian, saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan kalau misalnya nanti penambahan ini terus terjadi dan kapasitas rumah sakit kita pun juga terbatas begitu. Bagaimana progres dari pembangunan rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang Bu. Nanti saya akan tanyakan dan juga saya akan tanyakan Pak Hermawan terkait dengan tanggapan soal penambahan kasus hingga 27 ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Brandpol. Itu adalah hasil penelitian terbaru terkait dengan COVID-19 bahwa virus ini bisa bertahan 2 hingga 3 hari pada suhu 37 derajat Celcius di atas permukaan kaca, logam, kayu, ataupun kertas. Begitu. Dan ini pun kami mengutipnya dari South China Morning Post hari ini. Saya akan ke Dr. Hermawan terlebih dahulu. Dari 19 hingga 27 kasus, Dok. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, dari 27 kasus itu kita bisa mengkategorikan 4 istilah di dalam bahasan kita ini. Pertama ada yang disebut dengan klaster Jakarta yang merujuk kepada nomor 1 dan nomor 2 yang akhirnya ditelusuri trackingnya sampai ke subklasternya. Yang kedua adalah yang dari Diamond Prince. Nah ini yang poin nomor 6 ya. Kemudian ada yang imported case, istilah ketiga, kemudian ada local transmission. Setiap kategori ini menunjukkan adanya cara dan pendekatan yang akan berbeda. Tentu kalau klaster Jakarta, ini saya pikir saya harus apresiasi ke pemerintah
Yang untuk klaster Jakarta mulai dari case 1, 2. Tracingnya bekerja. Ya, kontak tracingnya ini bekerja dengan baik. Saya harus apresiasi pada klaster Jakarta ini yang akhirnya ditemukan 5 lainnya ya, yang terkait dengan klaster dan subklaster Jakarta. Tetapi ada kondisi yang berbeda ketika ABK Diamond Prince yang pada nomor 6, ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang laten sifatnya. Seorang yang sudah dilakukan pemeriksaan komprehensif mulai dari Diamond Prince yang di Jepang, kemudian bahkan kita karantina di Sebaru, yang akhirnya juga kembali confirm positif. Nah ini yang nomor 6. Artinya ada sesuatu yang laten bahwa virus ini walaupun sudah dikategorikan negatif, tetapi dia masih bersifat laten. Masih bisa terjadi kembali confirm pada kasus tertentu dengan indikasi prognosis tertentu untuk pasiennya. Nah ini yang poin kedua yang terkait dengan kategori yang kedua. Kategori ketiga yang terkait dengan imported case. Tadi saya senang sekali ketika dari Dr. Erlin ya tadi ya, salah satu dari tim ID yang concern untuk ini, mengatakan ada imported case dari negara tertentu, tetangga kita, tetapi mestinya tidak cukup itu, karena yang imported case ada cukup banyak tadi ya. Nah ini penting. Ada 12 total dari 27. Saya kemarin di acara OPSI menyampaikan di hadapan Pak Ahmad Yuryanto, bahwa penting pemerintah menyampaikan dari mana imported case ini. Dari negara mana? Dari negara mana? Kenapa? Bahwa ada etika diplomasi di sini soal lain. Tetapi kewaspadaan masyarakat kita yang merasa diri dari negara-negara yang memang menjadi confirm saat ini penting. Agar nama mereka kita juga sering disebut oleh negara-negara lain. Ya, bahkan sangat keras ya disebutnya oleh Australia, sangat keras terhadap kita mengistilahkannya. Tetapi maksud saya, kenapa ini penting disampaikan ke publik? Karena agar ada awareness dari masyarakat kita yang memang mobilitas kita itu cukup intens gitu dari negara yang bersangkutan. Baik, saya akan ke Dr. Brian lagi. Dr. Brian, terkait dengan rumah sakit di Pulau Galang, bagaimana progresnya? Seberapa siap kita untuk mengantisipasi banyaknya kasus positif? Iya, ini semuanya masih dalam tahap koordinasi ya. Walaupun pembicaraan sebetulnya upaya untuk mempersiapkan mulai dari pemilihan akan di mana itu sudah dilakukan, bahkan semenjak kita membawa mahasiswa-mahasiswa ke Natuna itu sudah ada pembicaraan untuk mencari. Jadi persiapan kita sudah sejak pada saat itu. Nah sekarang pun untuk di Pulau Galang ini masih dalam tahap persiapan, tetapi seperti yang sudah diberitakan sebelumnya dan juga melalui rapat koordinasi yang dilakukan di kantor staf presiden, kita ketahui bahwa sudah ada rencana di sana untuk mempersiapkan hampir sekitar 1.000 tempat tidur di sana. Kapan akan selesai? Untuk ini adalah untuk mengantisipasi. Nah ini masih belum bisa saya belum bisa mengatakan sekarang itu kapan selesai. Tapi saya tahu bahwa persiapan itu sudah dilakukan. Ya karena ini kan tidak sesederhana misalnya mengubah satu rumah sakit ya, karena ini melibatkan semua pihak, kemudian dan tidak hanya sekedar masalah kesehatan saja. Tapi semoga rumah sakitnya juga harus distandarisasi, segala macam fasilitasnya harus disiapkan. Kalau misalnya di Tiongkok 1 minggu bikin rumah sakit, semoga kita bisa minimal 2 minggu, Bu. Kami akan kembali terlebih dahulu, Dr. Brian. Saya akan nanti tanyakan bagaimana kita bisa memastikan agar kasus-kasus yang belum terungkap di masyarakat ini bisa ketahuan bahwa dia misalnya punya COVID-19. Saya akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Mas Hermawan kembali. Mas Hermawan, soal local transmission, kasus nomor 27, apa yang Anda khawatirkan dari local transmission? Oke, baik. Makasih Mas Rory. Local transmission yang ada ini baru satu kejadian, yaitu kasus ke-27. Tetapi hemat saya justru disinilah yang menjadi fokus besar kita. Local transmission itu menunjukkan ada semacam silent movement yang terjadi di tengah masyarakat kita. Tanpa kita tahu. Tanpa kita tahu dari mana sumber asalnya, di mana pola gerakannya, dan bagaimana simptomnya. Karena kenyataannya 50% case ini sejauh ini asimptomatik. Nah artinya apa? Artinya 50% dari ribuan orang yang kena ini tidak menimbulkan gejala, menunjukkan gejala, asimptomatik. Betul. Gitu. Jadi kejadian di Diamond Prince waktu itu dari 3.711 kasus, 705 terinfeksi. Dari 705 itu 345 kasus itu asimptomatik. Nggak ada gejala. Nggak ada gejala sama sekali. Tiba-tiba mereka terkonfirmasi positif aja. Di saat saat kita tidak tahu, misalnya kasus nomor 27, dapat dari mana? Apa yang mesti dilakukan?
tiada cara lain, melainkan pemerintah harus melakukan pendekatan komunitas yang saya sebut dengan community base. Dan ini adalah kelengkapan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Kita punya protokol 5 buah, itu sudah include belum, Mas? Saya melihat belum, oleh karena di protokol kesehatan hanya disampaikan perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi belum menunjukkan adanya community base. Yang saya sebut community base semacam community first aid semacam itu. Apa yang dilakukan? Ini upaya oleh kolektivitas masyarakat di tengah masyarakat menyadari hidup bersih dan sehat, aware terhadap kejadian-kejadian yang berisiko di tengahnya, tetapi mereka juga melakukan early detection juga dan segera mengkoordinasikan dengan tenaga kesehatan. Misalnya ini dalam lingkup satu RT begitu. Betul. Menurut Anda? Kita ambil contoh satu RT, kan ada Pak RT, ada tokoh di situ. Tetapi juga kita punya kesadaran. Sebenarnya kasus ini kan secara virus sudah kita pahami semua. Dan ini harus sudah kita sadari dalam bentuk kolektivitas kesadaran di tengah masyarakat. Saya ke Dr. Brian, untuk silent movement seperti yang disampaikan oleh Mas Hermawan ini, apa yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita juga masyarakat. Apa yang bisa dilakukan, Bu? Ya, pertama-tama saya harus sampaikan terima kasih ke Mas Hermawan ya, karena sudah mengingatkan kita bahwa pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat untuk upaya kita memutus mata rantai transmisi ini dan mencegah semakin banyak masyarakat kita yang terkena penyakit ini mudah-mudahan bisa diatasi. Saya terima kasih untuk itu dan akan menjadi catatan kami untuk kemudian kita tindak lanjuti ya. Tapi harus saya sampaikan di sini kalau kita melihat kemudian bagaimana upaya yang bisa kita lakukan, saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa untuk memutus, maksud saya adalah untuk mencegah terjadinya penularan, dan itu bisa kita lihat sebetulnya di antara 5 protokol yang kita buat. Pertama adalah kita mendorong masyarakat untuk secara sukarela menyadari dirinya jika dirinya ini beresiko untuk melaporkan, terutama untuk yang di port of entry. Yang kedua adalah active case finding yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sementara ini adalah dengan kontak tracing ya. Yang berikutnya adalah membatasi diri kita supaya tidak mudah terinfeksi. Ya. Memudahi infeksi. Ya, kemudian yang terakhir adalah upaya untuk memotong transmisi dari virus ini. Dan saya yakin sekali bahwa 5 protokol itu sebetulnya kita buat adalah salah satu upaya untuk mengatasi hal ini. Tinggal bagaimana kita memperkuat protokol ini supaya lebih praktis dan mudah untuk diimplementasikan. Terima kasih Dr. Brian atas waktunya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atas waktunya di Prime Talk. Masih banyak yang perlu kita bicarakan nanti di kesempatan lain, Ibu. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan segmen terakhir sesaat lagi. Mas Hermawan, agar local transmission atau penularan lokal tidak meluas caranya. Baik, kita mengambil contoh dari konsep kita dulu Desa Siaga ya. Ini adanya pengaktifan seluruh komponen di tengah masyarakat kita. Tidak hanya individu yang harus menyadari diri untuk berperilaku hidup bersih, memeriksakan kesehatan, tapi ada kesadaran dan kesigapan kolektif. Ini harus segera dilakukan. Karena fokus dari 27 kasus sekarang, sebenarnya buat saya yang menarik itu pada kasus yang ke-27. Karena kaitannya dengan local transmission, silent movement, silent process, dan ini harus kita lakukan. Kita hidupkan community base desa siaga ataupun RT siaga. Betul, itu. Dan saya menamakannya community base first aid, kira-kira begitu. Kalau misalnya orang tinggal di apartemen susah, Mas? Iya, itu harus kita buat caranya sekarang dan harus segera. Bagaimanapun apartemen pun punya koordinator kan, punya manajemen untuk segera melakukan. Pak Lurahnya apartemen pun ada. Artinya ini cara kuncinya adalah community based ini yang harus dikembangkan. Betul, dan ini akan bertemu dengan program dan upaya pemerintah yang sifatnya top down. Ini adalah konsep yang sifatnya bottom up. Terima kasih Mas Hermawan atas waktunya di Prime Talk. Terima kasih Mas Rory. Perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you ya Mas. Metro TV, knowledge to elevate.